lagi dengan kerajaan vanili, salam Vani. Nah ini budidaya vanili metode baru. Sebenarnya budidaya vanili metode baru ini ditemukan karena metode lama sudah tidak relevan lagi. Iya. Jadi makanya seperti ini. Mari kita lihat ini vanili yang ini belum ditanam ya. Ini persiapannya 1 minggu. 10 hari ya. 10 hari. Dan ini dibuat, ini yang paling krusial ini Pak, tentang drainase. Ini drainase ini krusial karena air semuanya harus keluar. Kering ya. Ini krusial karena vanili ini tingkat kelembapannya itu maksimal cuma 30%. Lebih dari itu vanili tidak kuat. Seperti ini. Dan penanamannya jadi seperti ini. Nah, ini sudah ditanam Jadi ya. ini sudah ditanam, tapi ini belum selesai. Jadi semuanya bertahap. Jadi Proses pembuatan bedengan itu nanti bertahap. Iya. Ini umur 10 hari ya Pak. Umur 10 hari Pak. Nah ini berbeda. Vanili ini bisa ditanam dari 0 meter sampai 1.200 meter di atas permukaan laut. Nah kelebihannya masing-masing. Nah untuk ketinggian di sini yang notabene hanya sekitar 200 meter di atas permukaan laut, ya 249 meter di atas permukaan laut, itu udaranya panas tapi kelembapannya tinggi, sehingga di sini lebih cepat dan lebih cocok. Iya. Walaupun kalau masalah kualitas lebih berkualitas yang di daerah tinggi, tapi untuk penanaman ini terjadi cepat. Dalam waktu 10 hari ini sudah mengeluarkan tunas. Dan tunas baru yang sebelumnya ini kuat Pak. Ini misalnya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini di daerah dingin yang kelembapannya rendah, itu ini tidak kuat. Tapi di sini ini suhunya panas tapi kelembapannya tinggi. Cocok banget gitu ya. Ini cocok. Jadi ini meneruskan pertumbuhan. Iya. Ini vanili umur 10 hari. 10 hari. Umur 10 hari. Nah, ini kita gunakan, sebenarnya bibit ini macam-macam. Bibit ada yang dari pendek, ada yang dari polybag, ada yang setengah meter. Nah, ini kita gunakan yang sulur panjang 2 meter. 2 meter. Intinya seperti kalau yang sudah kita tanam itu yang sudah dewasa. Jadi diperkirakan nanti tumbuhnya generatif atau tumbuh bunga itu lebih cepat. Dan rangkaian atau perangkat untuk penanaman itu kita menggunakan portable mini greenhouse. Ini kita sebut portable mini greenhouse, dan rangkaian tulusnya menggunakan galvalume seperti ini. Ini tidak yang paling benar tapi yang paling masuk akal, sehingga matahari ini langsung menyinari ke bawah, sehingga cendawan fusarium akan lebih rendah pertumbuhannya. Jadi lebih aman terhadap busuk batang dan busuk akar. Dan ini dibuat seperti ini sebenarnya kan seperti penanaman aslinya, karena zaman dahulu kita menggunakan pohonnya yaitu petai Cina atau mandingan bahasanya. Nah itu mandingan itu jadinya bentuknya seperti ini. Nah kita sebenarnya mengadopsi dari penanaman aslinya. Yang diajarkan sekitar 200 tahun yang lalu oleh orang-orang Belanda ke Indonesia. Nah ini jadi seperti ini Bapak. Nah tadinya ini menggunakan greenhouse yang besar itu, ternyata tertutup banyak semua gitu Pak ya? tertutup semua oleh paranet. Nah ternyata banyak kekurangannya. Oh, malah kurang bagus Pak ya? Kurang bagus, karena pertumbuhan vegetatifnya bagus, tapi untuk kegeneratifnya itu akan susah. Yang pertama, yang kedua, cendawan fusarium itu cenderung akan lebih banyak berkembang karena semuanya tertutup, sinar matahari semuanya mengenal semua ya Pak ya? Ini paling efektif ini Pak ya? Ini yang paling efektif untuk penanaman vanili metode baru, karena ini metode modern. Kalau yang metode sebenarnya kan begini Bapak, metode yang pertama vanili itu yang pakai tanaman hidup, terutama petai Cina atau mandingan itu tadi.
Yang kedua karena sudah untuk rambatan ya sebenarnya. ya untuk rambatan karena bibitnya biasanya pendek tanpa ya. polybag. Itu yang pertama kali. Iya. Lebih modern lagi itu menggunakan polybag, jadi sudah tumbuh tapi masih dirambatkan di tanaman hidup. Lalu lebih modern lagi karena perkembangan zaman itu menggunakan tanaman hidup tapi tanamannya sudah besar, misalnya kayak reside, kayak dadap dan lain sebagainya, itu ditanam tapi sudah besar sehingga bisa ditanam langsung. Itu ada yang lebih modern lagi menggunakan pralon. Di pralon di sabut kelapa, dilingkari sabut kelapa lalu dikasih ram kawat. Ini lebih modern lagi. Iya. Nah, ada yang lebih modern lagi sekarang tidak menggunakan pralon sabut kelapa dan tidak dirembetkan, yaitu seperti ini. Jadi cukup ini ada pralon yang melintang di sini, lalu ini ada cagak, apapun cagaknya. Iya. Ini yang paling murah, termasuk kuat dan rajin. Kalau yang lain lebih mahal dan ini tidak perlu dirembetke, tidak untuk ada rembet. Nah, ini yang paling modern yang seperti ini. Nanti itunya enggak ini sendiri Pak, mengalir sendiri ya, Bang, numbuh sendiri ke mana-mana diarahkan nggak Pak? Nah, nanti diarahkan. Ini misalnya seperti ini ya Pak ya. Ini seperti ini. Ini nanti akan tumbuh tunas baru. Ketika ada tumbuh tunas baru di bed sini di top, itu nanti akan cuma satu tunas baru yang dipelihara. Nanti lalu ke sini, lalu nanti dilingkarkan ke sini seperti itu dengan space sekitar sini 10 cm, sini 10 cm. Iya. Gitu. Nah, space itu untuk satu tanaman ini. Jadi semuanya seperti itu, nanti akan rajin sekali. Jadi menggulung Pak ya? Jadi digulung. Jadi ini penanaman tapi diatur. Iya. Kalau yang zaman dulu kan penanaman liar gitu biasanya. Nah, ini kita memang benar-benar diatur seperti itu. Dan untuk nanti untuk mengeluarkan bunga ini sebenarnya kan yang vanili, budidaya vanili ini salah satu yang paling sulit itu adalah merubah pertumbuhan vegetatif ke pertumbuhan generatif. Atau bahasa sederhananya mengeluarkan bunga. Nah, dengan rangkaian turus dan portable mini grower seperti ini akan lebih mudah. Karena ini nanti vegetatifnya sudah tumbuh ya. Nanti langsung ke generatif dan keluar bunga. Itu yang pertama. Yang kedua itu perawatannya lebih mudah karena ini semuanya diatur. Ini kebunnya jadi rapi. Dan yang ketiga itu justru yang paling penting, keamanan bisa terkondisi. Ini ada CCTV, ada alarm gitu, terkondisi. Temboknya tinggi ya. Lalu yang keempatnya satu lagi masih ada, yaitu ketersediaan lahan. Sekarang tidak perlu lahan yang luas untuk 1.500 tanaman seperti ini, itu tidak begitu luas. Mungkin itu Pak. Terus perawatan untuk rutinnya gimana Pak? Nah, vanili ini ada faktor khusus. Vanili ini adalah tanaman perkebunan tahunan, akan tetapi batangnya ini seperti tanaman semusim, jadi lunak. Kalau dirawat dan ditanam seperti tanaman tahunan itu salah, karena batangnya lunak. Kalau ditanam dan dirawat seperti tanaman semusim lebih salah lagi, karena ini tanaman tahunan. Nah, maka ini faktor khusus vanili. Nah, perawatan ini cukup paling cepat 1 minggu sekali. Seminggu sekali dilihat. Itu kalau belum hidup. Seperti ini kan baru umur 10 hari. Tapi kalau sudah hidup itu cukup 1 bulan sekali. Dilihat ini Pak ya. Kecuali ada kejadian luar biasa, misalnya terlalu menggenang, nah itu harus banjir, harus segera ditangani. Jadi tidak seperti tanaman semusim yang harus tiap hari dirawat. Nggak ada yang spesifik untuk harus begini-gini? Nggak ada ya? Ada. Ya paling kalau ini ya cuma seminggu sekali itu. Nah itu terus yang kita lihat tuh apa? Misalnya ada, nah seperti ini Pak. Ini dibiarkan apa ini daun kering gitu? Ini misalnya. Sebenarnya kan ini daun kering dari bibit. Iya. Jadi seperti ini. Ini sebaiknya itu diambil. Cuma ini rawan juga. Ini kalau daun kuning ini sudah seperti ini sih tidak apa-apa. Tapi ketika kita bicara secara
global keseluruhan itu nantinya ada daun yang seperti ini, Mas. Nah Iya. ini sudah kuning tapi masih basah. Oh iya. Nah ini ketika ini dipotong, ininya luka, ada luka di sini dan lukanya luka basah. Beda dengan yang sudah kering. Iya. Kalau yang luka basah ini Agak sulit, rawan iya. ada cendawan fusarium yang terinfeksi ke sini atau bakteri. Nah ini jadi terganggu. Nah maka kami sarankan walaupun sebaiknya diambil, sebaiknya didiamkan saja. Iya. Ini karena di pertumbuhan itu pengaruhnya tidak terlalu signifikan. Justru malah tidak signifikan. Cuma kalau di pandangan agak tidak enak gitu doang. Iya. Tapi di Ini pertumbuhan nggak masalah ya, tidak Pak? masalah. Iya. Iya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan ini di Anggrek Sultan Solo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Fani. Salam Fani.